Bagaimana caranya untuk menyatu dengan sosok Tuhan yang raib? Pertanyaan yang sering kali diajukan, bisakah diri kita ini untuk melihat, berjumpa, terhubung, merasakan, atau menyatu dengan Allah? Tentunya kita semuanya sepakat bahwa Allah itu bukanlah sosok atau wujud yang berupa apapun juga. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita ingat, itu bukanlah Allah, karena ia sudah laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan dikhayal-khayalkan lagi, karena malah bisa jatuh pada kesyirikan. Dia adalah sosok yang raib, yang hanya bisa dijumpai melalui dimensional perjalanan batin atau mi'raj, yaitu melalui perjalanan internal jiwa kita sendiri. Bagi siapapun yang pernah mengalami pengalaman perjalanan jiwa ini, terutama bagi para nabi dan para sufi, maka akan merasakan keunikan daripada eksistensi jiwanya sendiri. Akan menyadari bahwa kita ini benar-benar terhubung, bagian atau replika dari segala sesuatu di alam semesta ini. Ketika ini kita alami, itulah fana. Artinya ruhani kita sudah kembali ke titik asalnya yang semula, yaitu menyatu atau kembali pulang kepadanya. Kesadaran rendah kita sudah mati. Sang wujud maha batiniah telah hadir atau kembali aktual dalam diri kita. Makanya Allah menegur kita di dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Kata Allah, dan di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak mau memperhatikan? Kalau sudah benar-benar merasakan pada diri jiwa kita, maka pada saat yang demikianlah kata-kata yang kita ucapkan itu bisa menjadi firman, karena semuanya pancaran daripada alam yang lebih tinggi. Untuk sampai ke tahap ini tentu tidaklah mudah, karena eksistensi kita itu harus lenyap, fana, lebur, dan bakobillah. Sudah tidak merasakan adanya kewujudan diri lagi. Karena pada dasarnya kita ini adalah jaringan dari matriks ilahi. Ada kekuatan kosmik yang maha agung yang menggerakkan dan menghidupkan tangan, kaki, mata, mulut, dan telinga kita. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya.
apabila aku telah mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya, yang ia gunakan untuk mendengar. Akulah penglihatannya, yang ia gunakan untuk melihat. Tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta pertolongan kepadaku, maka aku pasti akan memberikannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti itu pun akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari, nomor takim 6502. Seperti baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua kata-kata dan geraknya bernilai suci. Dia telah menjadi zahirnya Allah. Dia itu perwujudan daripada asma Allah. Asma Allah pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak terpisahkan daripada kudrat dan iradat Allah itu sendiri. Tapi perlu kita faham bahwa kita tidak menyebut bahwa Rasulullah Muhammad adalah Allah, karena beliau tetaplah manusia biasa. Namun ada elemen Tuhan, wahyu, yang aktif di dalam dirinya. Dengan demikian, dia itu kalamullah, ruhullah, kalimah, atau akal aktif dari Tuhan itu sendiri. Dalam tanda petik, tajalinya. Saudaraku, sang sejati, dalam tradisi Sufisme, Al-Halaj cenderung menggunakan istilah hulul, turun, untuk menggambarkan bentuk penyatuan ini. Kekuatan malaikat dan ruh yang merupakan cahaya Tuhan itu sendiri turun ke dalam jiwa, ke dalam diri tiap-tiap manusia. Hal ini disebut oleh beliau tanazzalul malaikatu warruh. Sementara Abu Yazid Al-Bustami, beliau memakai terminologi ittihad, naik. Jiwa manusia diangkat naik atau mi'raj ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana puncak pengalaman terjadinya penyatuan, sehingga mereka melahirkan sebuah visi yang serba meliputi Sidratul Muntaha. Baik itu hulul ataupun ittihad, keduanya bermakna menyatu, bagian daripada tauhid sufi. Di dalam surat Qaf ayat 16, kata Allah, dia itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dengan demikian, wahdatul wujud. Namun konsep ini tidak membuat nyaman sekelompok teolog lainnya yang telah mewajibkan Tuhan untuk menjaga jarak dari manusia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.